Kecerdasan buatan atau AI kan udah mengubah dunia pendidikan banget. Tapi di tengah semua kemajuan ini, ternyata ada satu titik buta yang penting banget. Sebuah celah yang bikin AI gagal paham esensi sebenarnya dari proses belajar seorang siswa. Nah, ini pertanyaan yang krusial. Teknologi AI di dunia pendidikan itu kan menjanjikan kita pengalaman belajar yang super personal. Tapi apa iya dia benar-benar kenal kita sebagai pelajar? Atau jangan-jangan dia cuma lihat permukaannya aja? Masalahnya itu di sini. Sebagian besar sistem AI sekarang cuma ngelihat hasil akhirnya doang. Nilai ujian, IPK. Mereka tahu apa yang Anda capai, tapi mereka sama sekali nggak tahu gimana caranya Anda bisa sampai di situ. Seluruh proses, kebiasaan, dan konsistensi Anda itu seolah-olah nggak kelihatan. Ya, inilah yang namanya titik buta AI dalam pendidikan. Karena cuma fokus ke hasil, kita jadi kehilangan cerita utuh tentang perjalanan belajar seorang siswa. Coba deh, bayangin gini. Belajar itu bukan foto kali snapshot pas kita di garis finish. Bukan. Belajar itu lebih kayak film. Sebuah perjalanan yang terbentang seiring waktu yang dibentuk sama setiap langkah kecil dan kebiasaan kita. Nah, nilai akhir itu cuma adegan penutupnya. Dan itu nggak menceritakan keseluruhan filmnya kan? Dan ini nih yang membawa kita ke ide utama dari penelitian keren ini. Gimana kalau kita bisa nemuin sinyal yang kaya banget informasinya dari sesuatu yang kelihatannya sederhana, kayak data kehadiran? Jadi, apa sih indikator perilaku itu? Ini bukan sekedar tindakan biasa. Bayangin, seorang atlet yang selalu datang latihan tepat waktu. Tindakan itu bukan cuma soal dia hadir, tapi itu cerminan disiplin, komitmen, dan orientasi pada tujuan. Nah, itulah yang namanya indikator perilaku. Selama ini kan kehadiran itu cuma dilihat secara hitam putih. Anda hadir atau Anda nggak hadir. Udah, gitu aja. Terbatas banget dan nggak ngasih banyak wawasan. Tapi, gimana kalau kita lihat dari sudut pandang yang beda total? Bukan lagi sekedar pertanyaan apakah Anda hadir, tapi bagaimana Anda hadir. Apakah Anda selalu datang 5 menit lebih awal? Apakah kehadiran Anda stabil setiap minggu? Tiba-tiba, data sederhana ini berubah jadi sinyal yang kuat banget tentang disiplin dan komitmen Anda. Oke, buat ngetes ide brilian ini, para penelitinya nggak main-main. Mereka membangun sistem AI baru dan mengujinya pada skala data yang, masif banget. Kita lagi ngomongin data dari 22.304 mahasiswa. Biar kebayang, itu setara dengan seluruh populasi mahasiswa di sebuah universitas besar. Jadi, ini bukan studi kecil-kecilan ya. Ini analisis raksasa yang bikin temuannya jadi sangat bisa diandalkan. Dan datanya ini nggak monoton, diambil dari 46 mata kuliah yang sangat beragam, mulai dari sains sampai seni. Ini membuktikan kalau pola yang ditemukan itu bukan cuma kebetulan di satu bidang, tapi emang berlaku secara universal. Semua data ini kemudian dipetakan ke 90 kompetensi inti, kayak kemampuan memecahkan masalah atau komunikasi. Ini menciptakan peta yang sangat detail tentang apa yang sebenarnya dipelajari dan dikuasai oleh mahasiswa. Nah, disinilah para peneliti bikin langkah yang jenius. Mereka membuang data dari mahasiswa yang sering bolos dan cuma fokus ke mereka yang catatan kehadirannya penuh. Kenapa coba? Soalnya, dengan begitu, mereka bisa ngukur kualitas kehadiran, seperti ketepatan waktu dan konsistensi, tanpa terganggu oleh variabel jumlah kehadiran. Jadi ini murni tentang ngukur disiplin. Proses teknisnya bisa kita sederhanakan jadi beberapa langkah kunci. Data kehadiran mentah diubah menjadi skor disiplin. Nilai-nilai mentah diubah menjadi skor belajar. Nah, kedua skor ini kemudian digabungkan untuk menghasilkan rekomendasi kompetensi yang super personal. Pemilihan model AI di sini juga krusial banget. Mereka bisa aja pakai model kotak hitam yang akurat banget, tapi kita nggak akan pernah tahu kenapa dia ngasih rekomendasi tertentu. Sebaliknya, mereka memilih gradient boosting, sebuah model yang nggak cuma akurat tapi juga transparan. Kita kayak bisa buka kap mesinnya dan lihat persis kenapa sistem merekomendasikan sesuatu. Dalam pendidikan, kenapanya itu sama pentingnya dengan apanya. Jadi, setelah semua persiapan ini, gimana performa sistemnya? Yuk, kita lihat rapornya. Di tahap pertama aja, hasilnya udah mengesankan. Model gradient boosting mencapai nilai R-squared 0,9667. Gampangnya, ini tuh skor akurasi dari 0 sampai 1. Jadi angka ini berarti modelnya mampu memprediksi relevansi kompetensi dengan akurasi hampir 97%, jauh melampaui model lainnya. Dan sekarang, untuk hasil akhirnya. Siap? Sistem ini berhasil mencapai R-squared 0,9997.
Ya, Anda nggak salah baca. Angka itu berarti sistem ini mampu memprediksi kompetensi mahasiswa dengan akurasi 99,97%. Itu nyaris sempurna. Sebuah pencapaian yang luar biasa banget di bidang ini. Angka-angka tadi memang luar biasa, tapi apa artinya buat kita semua? Apa implikasi penemuan ini bagi masa depan pendidikan? Implikasinya besar banget. Ini adalah alat yang pas banget untuk pendidikan modern, yang fokusnya bukan pada hafalan, tapi pada penguasaan kompetensi nyata. Ini juga mendukung siswa untuk mengatur proses belajar mereka sendiri, karena mereka bisa melihat dengan jelas hubungan antara kebiasaan dan hasil. Hasilnya, jalur belajar yang benar-benar personal dan transparan. Kalau ada satu hal yang bisa kita ambil dari penjelasan ini adalah kutipan yang kuat banget. Perilaku kita dalam belajar, kebiasaan kita, disiplin kita, bukanlah gangguan acak. Itu adalah sinyal yang paling jelas tentang bagaimana kita belajar. Jadi, poin krusialnya adalah pergeseran fokus ini. Dari sekedar mengukur hasil akhir, menjadi memahami prosesnya. Dengan melakukan itu, AI dalam pendidikan menjadi alat yang lebih berempati, lebih transparan, dan pada akhirnya, lebih manusiawi. Ini membawa kita pada satu pertanyaan akhir untuk Anda renungkan. Jika setiap kebiasaan belajar Anda adalah sebuah sinyal, pesan apa yang diceritakan oleh kebiasaan Anda? Dan yang lebih penting, apa yang bisa Anda pelajari dari sinyal tersebut untuk menjadi pelajar yang lebih baik?